datang di video pembelajaran kajian kemiskinan dan perencanaan sosial. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu teori-teori kemiskinan. Materi ini membantu kita untuk memahami kenapa sih kemiskinan itu sering terulang dan apa penyebabnya. Teman-teman tahu nggak, kalau kemiskinan itu ibarat bola salju. Awalnya kecil, tapi lama-lama membesar karena banyak faktor yang saling berkaitan. Menurut Brady, tahun 2019, teori kemiskinan membantu kita memahami penyebab kemiskinan dari sisi individu, budaya, struktur sosial, sampai hubungan antar negara. Ada 3 teori utama yang akan kita pelajari, dan semuanya akan kita bahas dengan contoh supaya lebih mudah dipahami. Teori yang pertama adalah teori kemiskinan individual dan kultural. Teori ini melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, keputusan, dan nilai budaya yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Oscar Lewis memperkenalkan konsep culture of poverty, yaitu kemiskinan terjadi karena pola pikir dan kebiasaan yang diwariskan antar generasi. Contohnya gini, di beberapa desa ada keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya karena mereka percaya sekolah itu tidak menjamin pekerjaan. Padahal keputusan itu justru membatasi peluang anak untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Banerjee dan Duflo juga menjelaskan bahwa pola pikir dan kebiasaan tersebut bisa berdampak besar pada kondisi ekonomi keluarga. Jadi intinya, teori ini melihat kemiskinan berasal dari aspek pribadi dan budaya yang lama-kelamaan membentuk pola hidup. Teori yang kedua yaitu teori struktural. Teori ini melihat bahwa kemiskinan bukan kesalahan individu, melainkan masalah sistem. Kemiskinan struktural menurut pendapat para ahli. Menurut Galtung pada tahun 1969 dalam Structural Violence Theory, ketimpangan struktural menciptakan kekerasan tidak langsung terhadap kelompok miskin. Sedangkan menurut Haeckel pada tahun 2020, kemiskinan modern bukanlah ketidaksengajaan melainkan hasil dari arsitektur sistem ekonomi global dan nasional yang menguntungkan segelintir elit. Contoh teori struktural. Kemiskinan dapat muncul karena faktor struktural. Contohnya, sekolah berkualitas hanya ada di kota, sehingga anak-anak di desa tidak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Masalah pendidikan bukan hanya usaha individu, tapi juga akibat struktur sosial yang tidak merata. Perubahan struktural diperlukan agar semua anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Selain pendidikan, masalah lain juga sangat terasa di bidang kesehatan. Di banyak tempat, layanan kesehatan kini semakin sulit dijangkau. Saat akses kesehatan semakin mahal, banyak keluarga tidak mampu berobat dan kondisi ini membuat mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Contoh yang lainnya bisa dilihat pada petani kecil. Banyak dari mereka harus bergantung pada tengkulak karena tidak mempunyai modal untuk membeli bibit, pupuk, atau peralatan. Akibatnya, mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga jauh lebih rendah dan tetap berada dalam posisi yang lemah. Jadi, meskipun seseorang rajin bekerja, jika sistem tidak mendukung mereka akan tetap sulit untuk berkembang. Teori ini mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukan semata-mata soal malas atau tidak bekerja kerasnya seseorang, namun karena struktur sosial ekonomi yang tidak adil. Teori sistem dunia dan ketergantungan. Teori ketiga adalah teori sistem dunia dan ketergantungan. Teori ini melihat kemiskinan sebagai hasil hubungan global yang tidak seimbang. Menurut Wallerstein, negara berkembang berada di posisi perifer, hanya memasok bahan mentah, sedangkan negara kaya berada di posisi pusat sebagai pengolah utama. Samir Amin menegaskan bahwa hubungan perdagangan dan utang luar negeri membuat negara berkembang tetap bergantung dan sulit maju. Contohnya Indonesia, kita mengekspor nikel mentah, tetapi membeli baterai jadi dengan harga jauh lebih mahal. Kita menerima bantuan, tapi pembayaran bunga utang luar negeri lebih besar. Inilah yang menciptakan siklus ketergantungan. Berikut inilah yang menciptakan siklus-siklus ketergantungan.
Jadi, kemiskinan bisa dilihat dari 3 kacamata utama. Yang pertama, individual dan kultural, yang kedua, struktural, yang ketiga, sistem dunia dan ketergantungan. Teori individual dan kultural penyebab berasal dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Sedangkan teori struktural penyebab berasal dari ketimpangan sistem sosial ekonomi. Untuk teori sistem dunia dan ketergantungan, penyebab berasal dari hubungan global yang tidak setara. 3 teori ini membantu kita untuk memahami bahwa kemiskinan bukan hanya satu masalah, tetapi rangkaian masalah dari level personal sampai global. Dengan memahami berbagai teori kemiskinan, kita belajar bahwa kemiskinan bukan takdir dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kita perlu kerjasama dari individu, masyarakat, pemerintah, hingga skala global untuk mengatasinya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.